Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, Alaska, dan sebagainya. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di ba'da subuh yang indah ini, bertepatan di Sumatera Utara subuhnya pukul 5. Kalau di Jawa beda lagi, selisih 1 jam. Alhamdulillah, ba'da subuh yang indah ini kita akan mengkaji suatu judul, Allah bertempat pada tiap-tiap diri manusia, dan Allah bertempat pada segala sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang kajian-kajian di YouTube Uripi Allah ini judul-judulnya sangat amat berseberangan dengan judul-judul layaknya selama ini yang bisa kita lihat. Karena judul yang ada di kajian Uripi Allah ini judul dari Allah. Kalau judul dari manusia, Allah laisa kamitslihi syai'un. Kalau judul dari manusia, Allah tidak sama dengan apa-apa dan tidak sama dengan siapa-siapa. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Itu menurut manusia. Sehingga manusia tidak bisa menyaksikan keberadaan Allah. Sehingga dengan judul manusia itu, manusia tidak bisa menyaksikan Allah, tidak mampu membuktikan kemahaadaan, kemahawujudan, kemahahidupan Allah itu sendiri. Karena anggapan manusia maha hidup, maha ada, maha wujud, sehingga tidak terlihat, sehingga gaib. Kenapa? Karena sebenarnya yang maha wujud adalah maha wujudnya manusia itu sendiri. Karena yang maha hidup pada tiap-tiap diri manusia adalah diri manusia itu sendiri. Karena yang maha berkuasa pada tiap-tiap diri manusia itu ya diri manusia itu sendiri. Karena manusianya menjadi saingan Tuhan, sehingga Tuhannya gaib. Karena manusia menjadi saingan Tuhan, maka Tuhannya tidak wujud, tidak nyata. Karena manusia masih melihat keberadaan dirinya sendiri daripada keberadaan Tuhan yang mengadakan dirinya. Manusia tidak melihat kewujudan Tuhan yang mewujudkan dirinya.
Manusia tidak menyaksikan kehidupan Tuhan yang menghidupi dirinya, karena manusianya telah menjadi saingan Tuhan, yakni manusia masih jadi Tuhan bagi setiap diri manusia itu masing-masing. Sehingga judul-judulnya pun semua versi manusia, semua versi kepahaman manusia, karena manusia masih terhijab dengan kemanusiaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun bila Allah membuat judul, jadi jangan salah paham, jangan salah sangka, bukannya saya ngaku jadi Allah. Loh ya, tergantung orang yang menilai. Bila yang menilai masih manusianya, pasti menganggap saya ngaku-ngaku jadi Allah. Karena manusia menilai dengan kepahaman kemanusiaannya. Namun bagi Allah, bagaimana mungkin manusia bisa jadi Allah? Manusia jadi Allah karena manusianya merasa dirinya yang lebih ada daripada Allah. Manusia merasa jadi Allah, manusia yang merasa dirinya lebih hidup daripada hidupnya Allah, sehingga Allah mati, Allah binasa, Allah fana, hancur. Karena manusianya merasa dirinya bakok, kekal adanya di dalam hatinya sejak 51 tahun yang lalu usia saya. Seolah-olah hanya saya yang lebih ada daripada Allah. Seolah-olah hanya diri saya yang wujud daripada wujudnya Allah. Seolah-olah diri saya yang paling hidup daripada hidupnya Allah. Karena saya selama umur 51 tahun ini, karena saya menjadi saingan Allah. Jadi pemahamannya pun pemahaman manusia, bukan pemahaman Allah yang dikaji. Maka dari itu di kajian Uripe Allah ini membuat judul dari Allah langsung, maknanya membuktikan keberadaan, membuktikan kewujudan, membuktikan kehidupan, membuktikan kekuasaan Allah dibanding kewujudan manusia, dibanding kehidupan manusia, dibanding kekuasaan manusia. Karena yang mengkaji kajian dari Allah, maka Allah bertempat pada diri setiap manusia dan Allah bertempat pada segala sesuatu. Bila Allah tidak bertempat pada tiap-tiap diri manusia, bila Allah tidak bertempat pada segala sesuatu, bagaimana mungkin terwujud manusia ini? Bila Allah tidak bertempat kepada segala sesuatu, bagaimana terwujud segala sesuatu ini? Terwujudnya manusia, terwujudnya segala sesuatu karena wujudnya Allah. Bila tak ada wujud Allah, ya tak wujud manusia. Bila tak wujud Allah, ya tak wujud segala sesuatu, segala yang ada pada alam semesta ini. Kita bisa melihat segala sesuatu dengan panca indera mata kita karena ada wujudnya Allah, sehingga terwujudlah segala sesuatu yang kita pandang, sehingga terwujudlah segala sesuatu yang kita dengar. Maka dari itu, yang mewujudkan inilah yang lebih wujud daripada yang wujud. Jadi sesungguhnya tanpa kewujudan diri manusia kita tak akan pernah menyaksikan
wujud yang ada di luar diri kita. Coba kita hayati, bila kita tak dicipta Allah, maka jangankan kita bisa mengenal segala sesuatu, kita mengenal diri kita sendiri saja tidak bisa, wong tidak ada. Jadi adanya kewujudan yang kita kenal yang ada di luar diri kita itu bersumber dari kewujudan kita sendiri. Tanpa wujud diri manusia, maka tak akan pernah ada wujud alam semesta. Bila diri kita tak dilahirkan, maka tak akan terlahir segala sesuatu. Berarti Allah meliputi diri kita dan meliputi segala sesuatu. Itulah buktinya Allah bertempat kepada tiap-tiap diri manusia dan bertempat pada segala sesuatu. Karena Allah lah yang menciptakan manusia dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Sesungguhnya manusia dan segala sesuatu sudah di dalam Allah itu sendiri. Karena manusia tidak merasa dirinya sudah di dalam Allah, manusia sudah di dalam wujudullah. Karena manusia tidak percaya bahwa manusia sudah di dalam kehidupan Allah, di dalam kekuasaan Allah, maka manusia terhijab hatinya sehingga manusia menjadikan negara-negara kekuasaan sendiri-sendiri di dalam dadanya karena memisahkan dari kekuasaan yang maha akbar. Manusia memisahkan dirinya, manusia selingkuh dari Tuhannya karena manusia merasa dirinya lebih wujud daripada wujud Tuhan. Manusia merasa dirinya lebih hidup daripada hidupnya Tuhan. Manusia merasa dirinya lebih berkuasa daripada kuasanya Tuhan. Apa buktinya? Manusia merasa bisa menciptakan apa-apa. Duduk telah ia ciptakan, merasa manusianya yang bisa duduk. Kalau Tuhan kan tidak duduk. Kalau Tuhan duduk berarti Tuhan itu sama dengan manusia. Itulah sanggahan-sanggahan manusia kepada Tuhannya. Bila manusianya makan dan minum hanya ciptaan, hanya bisa dilahirkan oleh manusia saja makan dan minum itu. Mana mungkin Allah itu bisa makan dan bisa minum? Kalau Allah bisa makan dan Allah bisa minum berarti Allah bukan Tuhan karena serupa dengan manusia. Inilah hijab-hijab yang amat tebal karena seolah-olah manusia merasa dirinya sebagai pencipta atas apa yang dilakukannya daripada dikuasai oleh yang maha akbar. Karena manusia merasa dirinya sebagai penguasa dirinya sendiri, sehingga seolah-olah apa yang dikerjakannya bukan kerjaan Allah. Apa yang dilakukannya bukan dilakukan oleh Allah. Semuanya kembali kepada linnas. Niatnya bisa lillahi ta'ala, tapi niat selama ini yang dilakukan oleh manusia hanyalah niatan-niatan yang dusta, niatan-niatan yang palsu. Ketika sholat, manusia berkata, aku sholat karena Allah, lillahi ta'ala. Itu kan hanya omongan, hanya pembicaraan, hanya kalam saja. Tapi praktek hati di dalam hati setiap manusia bersandarnya kepada diri manusia itu sendiri.
yakni linnas. Prakteknya linnas. Ketika ibadah niatnya lillah yang diomongkan, tapi kenyataannya linnas, prakteknya di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita lebih suka, lebih cinta menyembah hawa nafsu kita sendiri daripada menyembah dan mengabdi kepada siapa yang menciptakan hawa nafsu. Sehingga kita memisahkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa menjadi pencipta segala apa-apa yang kita perbuat. Ketika kita bangun dari tidur, seolah-olah bangun tidur itu ciptaan kita yang bisa bangun dari tidur. Ketika berdiri beranjak ke kamar mandi, seolah-olah kita yang melakukan itu semua. Ketika mandi di kamar mandi, memakai sabun, sikat gigi, pakai sapu, seolah-olah semua kita yang melakukannya. Masa Allah masuk kamar mandi? Hanya manusia yang bisa menciptakan itu semua. Inilah hijab-hijab itu, sehingga kita tidak pernah berjumpa dengan siapa hakikat diri kita sebenarnya. Dari siapa semua ini ada? Bila manusianya belum bertemu Tuhannya, maka itulah dosa-dosa yang besar. Kenapa? Karena manusianya yang jadi Tuhan. Jadi hakikat kewujudan kehidupan kekuasaan diri manusia itulah dosanya. Dosa yang azim, dosa yang amat besar, yang tak pernah bisa diampuni. Bila manusia selalu mengerjakan dosa dan dosa setiap saat, setiap waktu, setiap detik, bagaimana mungkin manusia bisa beribadah? Sedangkan apa yang dilakukan hanya berdosa saja. Bagaimana mungkin manusia bisa sholat, bisa berbuat baik, bila masih manusianya yang mengerjakan? Belum lillah, belum menjadi amal soleh, tapi masih menjadi amal yang buruk bagi manusia, untuk modal bagi manusia, demi membangga-banggakan hawa nafsunya sendiri. Ini loh aku jadi orang hebat, orang alim, ahli ibadah. Jadi apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hanya untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri selama ini, tanpa kita sadari. Kita memuja-muja diri kita sendiri, mengagung-agungkan diri kita sendiri. Kenapa itu semua terjadi? Karena kita hanya mengagung-agungkan manusia yang kita agung-agungkan. Itu semua berdasarkan karena kita selama ini selalu mengagung-agungkan diri kita sendiri. Jadi lini kekuasaan Allah tidak ada sama sekali, kecuali hanya kekuasaan manusia yang bisa berbuat segala sesuatu apa yang dikerjakannya. Mohon maaf, minum dulu ya kopinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga sesungguhnya manusia selama ini alergi dengan Tuhan, tidak mau bila manusia itu kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena diri manusianya tidak mau tenggelam di dalam Tuhannya. Karena manusia ingin tampil sendiri tanpa Tuhan.
ingin berbuat baik sendiri tanpa Tuhan, ingin bekerja sendiri tanpa Tuhan, ingin sholat dan ibadah sendiri tanpa Tuhan. Maka dari itu niatnya lillahi ta'ala, tapi prakteknya di dalam hati kita selama ini li nafsi. Berarti manusia tak butuh Tuhan. Butuhnya manusia kepada Tuhan hanyalah dusta dan awu-awu saja. Jari wong Jawa, nipu saja, nokoh saja kata orang Medan. Alhamdulillah, kita buka bersama di dalam surat Asy-Syura, yakni ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan يغرقكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Yang artinya Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Shadaqallahul azim. Memang Al-Quran ini untuk manusia, surat ini untuk manusia, dan kepahamannya pun ya kepahaman manusia, bukan kepahaman Allah. Karena sebenarnya al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasia Allah. Manusia hanyalah bayangan Allah. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran ini semuanya untuk perjalanan manusia. Sehingga Allah mengatakan Allah laisa kamitslihi syai'un. Kenapa? Agar supaya manusia tidak menemukan Allah. Gelar panggung sandiwara ini yang disutradarai langsung oleh Allah, seperti kita melihat film-film di bioskop-bioskop. Kadang kita tak mengenal siapa sutradaranya, pokoknya lihat saja pertunjukan ini, dan sehingga kita hanya fokus kepada lakon-lakon yang ada di film-film itu. Kita terbawa arus, kadang di dalam film itu ceritanya sedih, kita ikut sedih. Terbawa arus di dalam film itu ceritanya bahagia, senyuman, canda, kita ikut tertawa. Karena manusia hanya melihat aktor atau aktris yang ada di dalam film yang kita lihat, tanpa kita mau tahu bahwa sesungguhnya apa yang kita lihat bukan lagunya aktor, tapi pertunjukan sang sutradara. Kita tidak mau tahu sutradaranya, yang penting bisa nonton filmnya. Sama halnya dengan ini, sang sutradara merahasiakan dirinya.
sehingga yang kita lihat hanya pagelaran-pagelaran tokoh-tokoh yang kita sukai dalam sebuah film, tanpa kita tahu sutradara siapa yang menciptakan film ini sehingga ada tayangan seperti ini. Sama halnya kita di dunia ini, kita tak bisa menyaksikan siapa yang menguasai kita, karena kita berfokus pada diri kita sendiri, pada kuasa kita sendiri. Kita tidak berfokus siapa yang mewujudkan diriku, karena kita hanya fokus kepada kewujudan diri sendiri saja. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan? Bila kita tak mengenal Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa kembali kepada Tuhan? Kita selama ini hanya kembali kepada apa yang kita saksikan, yakni kembali kepada diri kita sendiri. Sholat kembalinya ke diri kita yang merasa bisa sholat. Ibadah kembalinya kepada diri kita yang merasa bisa mampu ibadah. Berzikir kita hanya kembali kepada diri kita, kitalah yang mampu berzikir. Berbuat baik kita hanya mampu kembali kepada diri kita yang merasa sudah bisa berbuat baik. Semua yang dilihat, yang disaksikan hanya keaktoran, keaktrisan dirinya sendiri, lagunya diri kita sendiri, tanpa kita mau tahu dari siapa semua itu diadakan. Inilah logika contoh yang mudah agar kita bisa memahami. Sehingga bagi kita tak mungkinlah Allah bisa berbuat segala sesuatu seperti yang aku lakukan. Bila Allah bisa berbuat segala sesuatu seperti apa yang kulakukan, berarti Allah itu bukan Tuhan tapi makhluk. Inilah hijab yang tebal itu, karena makhluk telah menyerupai sebagai khalik. Karena manusia sudah menyerupai sebagai Tuhan, Tuhan ditenggelamkan, Tuhan ditiada-tiadakan. Apa buktinya? Manusia terbentur dengan ayat Allah laisa kamitslihi syai'un. Lah bila Allah laisa kamitslihi syai'un, bila Allah tidak sama dengan apa-apa dan dengan siapa-siapa, bahkan tidak sama dengan segala sesuatu, lah ngapain dicari? Dengan kajian-kajian ketuhanan, dengan kajian-kajian keagamaan, lah ngapain mencari Tuhan? Bila Tuhan tak sama dengan apa-apa dan tak sama dengan siapa-siapa. Ibaratkan kita mencari yang tidak ada. Maka dari itu Allah pencipta langit dan bumi dan pencipta segala sesuatu yang ada di dalamnya, berarti Allah sudah meliputi segala sesuatu dan meliputi manusia. Itulah yang saya maksud, Allah bertempat kepada segala sesuatu. Allah bertempat kepada tiap-tiap diri manusia. Apa buktinya? Wujud manusia itulah buktinya. Wujud segala sesuatu itulah buktinya bahwa Allah bertempat. Bila Allah tak bertempat, ya tak akan pernah ada segala sesuatu. Bila Allah tak bertempat kepada manusia, ya tak akan terwujud manusia. Karena manusia dicipta guna untuk mengenal Allah, supaya Allah dikenal. Jadi Allah butuh manusia untuk dikenal. Kata banyak manusia bilang Allah tak butuh manusia. Bila Allah tak butuh manusia untuk dikenal, ngapain manusia dicipta? Bila manusia tidak dicipta, bagaimana mungkin manusia bisa nyebut-nyebut nama-nama Tuhan? Allah lah, Allah lah, Bapak lah, Romo lah, Sang Yang Widilah, Gustilah.
Karena itulah banyak sesebutan tentang Tuhan, karena bingungnya manusia kepada Tuhannya sendiri. Padahal sesungguhnya Tuhan ada di balik manusianya. Maka mutu qabla antal maut. Bila diri kita tak mau mati demi uripe Allah, selamanya kita jadi Tuhan terus dan tak akan pernah bisa kembali kepada Tuhan.